Otherworldly Evil Monarch, Bab 211. Judul, Kedatangan Master Agung. Tuan Muda Jun mengeluarkan hukum pelarian Yin dan Yang dan diam-diam masuk ke toko pakaian, mencuri jubahnya sendiri, meninggalkan pakaiannya yang setengah robek tergantung di gantungan sebagai penggantinya, dan kemudian melanjutkan untuk menemukan jalan kembali ke kediaman keluarga Jun. Tuan Muda Jun masih belum cukup terampil untuk dapat mengusir hukum pelarian Yin dan Yang dan kembali ke kediaman Jun dalam sekali jalan, itulah sebabnya perjalanannya kembali pasti memakan waktu. Kediaman Jun sedang ramai dengan kegembiraan saat ini. Agak sulit untuk menggambarkan adegan itu. Tidak hanya staf rumah yang berlarian dengan penuh semangat, bahkan sesepuh keluarga pun berlarian. Salah satu dari 8 master besar, Solitaire Falcon tiba-tiba tiba di kediaman Jun, yang merupakan suatu kehormatan bagi mereka. Ini agak tidak umum, bahkan untuk keluarga yang memiliki pengaruh seperti itu. Setelah mencapai kediaman Jun, Solitaire Falcon segera melaporkan nama aslinya. Dia jelas tidak ingin mengungkapkan tujuan sebenarnya dari kunjungannya, dan dengan cerdik memilih untuk menggunakan perawatan Hai Chen Feng sebagai tujuan kunjungannya. Meskipun Master Agung ke-8 tidak malu meminta nasihat, dan agak bertekad untuk mencari bantuan, tetapi akan agak aneh baginya untuk menyatakannya secara terbuka di depan begitu banyak orang sehingga dia ada di sini. Mencari nasihat dari seorang anak. Kedatangannya telah benar-benar mengguncang kediaman Jun, sedemikian rupa sehingga Jun Zantian dan Jun Wuyi secara pribadi berlari keluar untuk menyambut dan menyambutnya, dan Hai Chen Feng yang setengah mati, meninggalkan semua tugas mereka tanpa pengawasan, dan dengan ramah mengundang mereka masuk. Ruang makan. Setelah mendengar bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Jun belum kembali dari tamasya, Solitaire Falcon dengan murah hati menyatakan bahwa itu cukup baik. Dan melanjutkan untuk mencicipi teh buatan keluarga Jun sambil menghangatkan diri dengan Jun Zantian dan obrolan Jun Wuyi. Jun Zantian, seorang veteran perang yang sangat berpengalaman, memenuhi reputasinya sebagai salah satu jenderal militer terbaik yang pernah lahir, dan dengan cepat menenangkan pikirannya yang terkejut, dan mampu menyapa Solitaire Falcon dengan sangat tenang dan sikapnya yang santai, membuat kejadian yang tidak biasa ini tampak sangat normal. Pak Tua Jun sengaja menunjukkan keandalan keluarganya di depan tamunya sejak awal. Wuyi, kamu harus pergi dan melihat apakah Mo Xie sudah kembali atau belum. Begitu dia kembali, kamu harus segera membawanya ke sini. Menyelamatkan nyawa seperti memadamkan api. Seseorang tidak bisa menerima penundaan sedikit pun. Jun Zantian jelas memiliki arti yang sama sekali berbeda. Solitaire Falcon telah tiba di kediaman kita untuk mencari bantuan medis, tetapi apakah cucuku mampu merawat temannya? Cucu laki-lakiku yang tercinta mungkin benar-benar menyembuhkan penyakit yang mendasari putraku, tetapi kita belum benar-benar melihat banyak keahlian medisnya sejak saat itu. Dan itu akan sangat merugikan tujuan kita seandainya dia tidak dapat hidup sesuai dengan persyaratan Solitaire Falcon. Setelah memahami ini, Jun Wuyi secara alami tidak keberatan menunggu keponakannya di depan pintu karena dia ingin mengetahui masalah ini, dan tidak ingin membiarkan keponakannya buru-buru memulai perawatan medis jika dia tidak dilengkapi untuk menanganinya sepenuhnya. Namun, alasan sebenarnya mengapa Solitaire Falcon tidak keberatan dengan penundaan ini adalah karena dia perlu mengetahui lebih banyak tentang Jun Mo Xie sebelum bertemu dengannya secara langsung, karena dia sudah diberitahu bahwa anak muda itu cukup banyak, dan berharap dia akan bisa mendapatkan penilaian yang lebih baik tentang temperamen pemuda itu dari keluarganya. Aku diminta untuk datang dan mencari Tuan Muda Jun. Kata-kata Solitaire Falcon sudah cukup untuk membuat Jun Wuyi dan Jun Zantian menyadari bahwa ini bukan hanya kecelakaan, dan mereka berdua dibiarkan berpikir, jadi itulah yang terjadi. Mereka sudah lama menebak bahwa ahli waris mereka pasti melakukan transaksi rahasia karena anak muda itu sudah cukup kuat, tetapi tetap tutup mulut tentang keberadaannya baru-baru ini. Kejadian ini cukup bagi mereka untuk menilai bahwa pewaris generasi termuda mereka memang tokoh yang sangat berpengaruh. Tidak heran jika dia tidak takut berhadapan dengan Sue Hun Manor. Dan inilah alasannya. Pak Tua Jun sebenarnya telah melangkah lebih jauh dalam penilaiannya dan memperkirakan bahwa cucunya bahkan lebih berpengaruh daripada perkiraan awal mereka karena Solitaire Falcon telah diminta untuk datang dan mencari cucunya. Solitaire Falcon secara publik diakui sebagai salah satu orang terkuat yang masih hidup. Jadi siapa yang memiliki kekuatan untuk menyuruhnya datang dan mencari cucuku? Siapa pria yang mengarahkannya ke arah kita? Dan apakah orang ini juga akan mengungkapkan dirinya di masa depan? Selain itu, sikap Solitaire Falcon pada saat menyebut nama Jun Mo Xie sangat sopan dan penuh hormat. Ini secara alami cukup untuk menggelitik imajinasi mereka lebih jauh. Solitaire Falcon selalu dikenal karena sifatnya yang memberontak, dan aku percaya bahwa bahkan Li Juetian tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak rasa hormat dari orang seperti itu. Nah, lalu siapa yang lebih kuat dari Li Juetian di dunia ini? Seseorang yang begitu kuat, bahkan pria ini pun mengagumi dan menghormatinya. Ini menunjukkan apa? Ini pasti perbuatan Yun Beichen. Tidak heran, dengan dukungan Yun Beichen, tidak heran jika Jun Mo Xie tidak takut pada Li Juetian.
Li Juetian tidak bisa dibandingkan dengan Yun Beichen. Anak ini telah menyimpan terlalu banyak rahasia, dan bahkan berhasil memenangkan kekaguman Yun Beichen. Tetapi jika Yun Beichen mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembuhkan orang yang setengah mati ini, maka segalanya mungkin akan mundur bagi kita. Orang tua Jun dan Jun Wui bahkan lebih senang mendengar Solitary Falcon mengakui bahwa dia tidak sekuat Yun Beichen, tetapi dalam hal rasa hormat, bahkan orang terkuat di dunia tidak pantas mendapatkannya. Mereka hanya mengaitkan bagian kedua dari pernyataannya dengan sifat arogan dan berani daripada ambisinya menantang Yun Beichen ketika dia siap untuk bertarung. Oleh karena itu, Solitary Falcon dan Patua Jun terus tersenyum satu sama lain dalam pemahaman taktik, sama sekali tidak menyadari bahwa mereka memikirkan hal-hal yang sangat berbeda. Pada saat ini, Guandong Liu juga mendengar tentang kunjungan ini. Setelah mengetahui bahwa Solitary Falcon secara pribadi datang mengunjungi kediaman keluarga Jun, Guandong Liu dibiarkan menyeka keringat di dahinya. Keluarga Jun memiliki dukungan yang sangat kuat, tidak heran. Sui Hun Manor hanyalah sebuah organisasi, dan Li Juetian tidak pernah benar-benar ada untuk membantu mereka. Mereka hanya menggunakan namanya karena dia berhubungan dengan mereka. Keluarga Jun bagaimanapun, dapat memanggil Solitary Falcon ke kediaman mereka secara langsung, itu mengubah keseimbangan kan? Untungnya, aku membuat pilihan yang lebih sedikit pada saat itu karena dorongan emosi aku. Kalau tidak aku akan berguling ke sisi yang salah dengan berpihak pada Sui Hun Manor, dan pada akhirnya akan memprovokasi kekuatan gabungan keluarga Jun dan Solitary Falcon. Tampaknya keluarga Jun sangat bijaksana, dan kekuatan mereka masih tetap sama seperti biasanya. Dia terus berkeringat untuk waktu yang lama, dan kemudian bergabung dengan pertemuan itu. Setiap orang membawa gagasan yang sama sekali berbeda di kepala mereka, tetapi setiap orang sudah menduga bahwa mereka dilindungi oleh beberapa strategi ilahi dan perencanaan yang luar biasa, dan diyakinkan dengan keyakinan bahwa mereka dilindungi dengan baik. Karena itu, Tuan Besar dan tamu sama-sama dalam suasana hati yang sangat gembira. Pada saat Jun Mo Xie kembali ke rumah, semua orang sibuk mengobrol di ruang makan. Semua orang, termasuk Solitary Falcon, tampaknya bersemangat. Jun Wui segera menangkap keponakannya. Apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa Solitary Falcon datang ke sini mencarimu? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan temannya? Jun Mo Xie sangat ingin kembali ke kamarnya saat ini karena dia ingin memakai celana dalamnya dulu. Dia merasa agak tidak nyaman tanpa pakaian dalam. Sudahlah, biarkan dia menunggu. Aku akan pergi dan mengganti pakaianku dulu, lalu aku akan pergi dan menemuinya. Jun Mo Xie buru-buru menuju kamarnya. Jun Wui memergokinya lagi. Ada apa dengan pakaian itu? Mereka terlihat cukup bersih bagiku. Sekarang datanglah. Dia setengah membawa, setengah mendorong, setengah terburu-buru Jun Mo Xie dengan menyeret ke ruang makan dalam keadaan ketidaknyamanan pribadi. Itu kamu? Solitary Falcon mendongak dan segera mengenali orang yang anggurnya sangat dia nikmati beberapa hari yang lalu. Ini jelas menjadi kejutan besar baginya. Pria yang dicarinya ternyata adalah seorang teman, dan juga seseorang yang menurutnya sangat dihormati di masa lalu. Karena anak ini bukanlah seseorang yang dia anggap tidak sopan selama pertemuan mereka sebelumnya, dia segera melepaskan kekhawatirannya. Aku mencintai anggur buatanmu. Aku segera menghabiskan 2 kendi anggur itu, tetapi aku menjadi sangat tidak sabar sejak saat itu karena aku tidak dapat memikirkan anggur yang bisa menyamai anggurmu, dan kemudian aku bahkan tidak dapat melacakmu setelah itu. Air liur Solitary Falcon hampir mengalir keluar dari mulutnya saat memikirkan anggur itu terlintas di benaknya. Bahkan, dia sama sekali lupa tentang tujuan sebenarnya dari kunjungannya. Kamu harus membayarku 10.000 tael perak jika kamu ingin minum lebih banyak anggurku. Balasan Jun Mo Xie membuat Jun Zhantian dan Guandong Liu benar-benar terkejut dan wajah mereka langsung memerah. Mereka sangat heran mengetahui bahwa Solitary Falcon tertarik pada anggur anak mereka, tetapi jawabannya yang berani membuat mereka bingung dan marah segera setelah itu. Kedua pria itu dibiarkan mengeluh dengan suara bulat kepada diri mereka sendiri. Itu adalah Solitary Falcon, salah satu dari 8 Master Agung. Apakah kamu bahkan mengerti betapa beratnya situasi ini, nak? Dia mengatakan bahwa dia menyukai anggurmu, dan bukannya memberinya seember anggur, dan kemudian menggunakannya untuk membangun hubungan yang solid dengannya. Kamu benar-benar membuka mulut untuk menanyakan harga sebesar itu? Apa yang salah denganmu? Apakah kamu ingin membuatnya marah? Benar-benar bertentangan dengan ekspektasi kedua pria ini. Solitary Falcon tidak hanya tidak membawa masalah ini ke dalam hatinya, tetapi juga tertawa terbahak-bahak seolah-olah itu adalah lelucon yang lucu. Sialan, aku akan membayarmu berapapun yang kau inginkan, tapi berikan aku anggurnya dulu. Kemudian dia tertawa lagi. Aku punya uang untukku sekarang, tapi itu pasti tidak akan cukup, jadi biarkan aku berhutang padamu untuk 1 malam, dan kemudian aku akan merampok beberapa keluarga kaya di pagi hari, dan aku akan memberi kamu beberapa ratus ribu tael sebagai gantinya.
Jumlah itu seharusnya cukup untuk melunasi hutangku dengan bunga, bukan? Sekarang biarkan aku minum. Semua orang dibiarkan berkeringat. Master Agung ke-8 berbicara tentang merampok orang demi uang seperti penjahat biasa. Kamu mungkin tidak memahami kata-kataku dengan benar. Aku menolak tawaran itu karena aku menjalankan bisnis kecil, dan bisnis kecil beroperasi dengan transaksi tunai, dan karena itu aku tidak mampu memberikan hutang. Maafkan aku. Nada suara Jun Mo Xie sepertinya tidak memiliki ruang untuk akomodasi, dan kemudian menjadi lebih lugas. Jika kamu tidak punya uang, maka aku tidak akan menjual apapun kepadamu. Tuan muda Jun bertindak berani karena dia tahu dia memegang semua kartu dalam permainan ini. Kamu di sini untuk belajar dariku, dan kemudian kamu juga membutuhkan aku untuk membantumu dengan perawatan medis, dan sekarang kamu juga menginginkan anggur gratis. Itu 3 hal. Jika aku tidak meminta kamu membayar sebagian, maka itu hanya akan melanggar aturan alami. Wajah Solitari Falcon segera berubah menjadi pahit, hampir seolah-olah dia mulai memohon kapan saja, dan kemudian tiba-tiba alisnya terangkat saat dia dengan marah menjawab. Kamu sangat menjengkelkan, aku akan pergi keluar dan merampok orang sekarang. Kamu akan menyesalinya nanti. Kalau begitu pergilah. Jun Mo Xie menjawab dengan sembrono. Belok kiri, dan jalan lurus sekitar 700 meter, lalu belok kanan. Kamu akan menemukan gerbang keluarga terkaya di Kekaisaran di sana, keluarga Murong. Meskipun ada banyak uang di sana, tetapi aku yakin itu akan menjadi tugas yang berat, dan jika terlalu banyak untuk ditangani, maka aku sarankan kamu tidak mengambil yang benar, dan terus berjalan lurus sampai kamu melihat tembaga yang norak gerbang berwarna. Pergilah ke sana dan kamu akan menemukan cukup uang. Itu rumah menteri kekayaan, dan kamu akan menemukan rumah beberapa bangsawan di sekitar itu juga. Bahkan jika kamu menggeledah daerah itu dengan benar, kamu akan menemukan bahwa beberapa pengusaha dan pejabat kaya tinggal di daerah itu, dan kamu seharusnya dapat merampok cukup banyak uang di sana. Aku akan berada di sini untuk menyambutmu setelah kamu merampok beberapa. Jun Mo Xie tersenyum dan berkata, Old Falcon, aku berharap yang terbaik untukmu. Selama kamu bisa merampok lingkaran itu, aku akan memberimu cukup anggur untuk sisa hidupmu. Sebenarnya jika kamu menginginkannya, aku tidak akan hanya memberi kamu cukup anggur untuk diminum setiap hari dalam hidupmu, aku akan memberimu cukup anggur untuk mandi di dalamnya. Otherworldly Evil Monarch, Bab 212. Judul, kamu ingin aku menyelamatkannya? Mari kita bicara tentang syaratnya dulu. Solitari Falcon tercengang, apa yang anak laki-laki ini katakan? Hah? Tampaknya dari ekspresi orang lain yang hadir di tempat kejadian, selain kedua pria ini, mata mereka akan keluar dari rongganya dan akan jatuh ke lantai kapan saja. Itu adalah Master Agung ke-8, dan lihat saja cara Tuan Muda ketiga Jun berbicara dengannya. Tapi meskipun demikian, Master Agung tidak kehilangan kesabaran. Apa yang sedang terjadi? Apakah dunia ini tiba-tiba menjadi gila? Baiklah, aku tidak akan menghadapi aib itu. Aku tidak menginginkan anggurmu, aku tidak akan meminum anggurmu, bahkan tidak satu cangkir pun yang pecah. Orang tua ini tidak akan tunduk pada kekonyolanmu, dan aku tidak akan pernah meminum anggurmu sampai aku mati. Solitari Falcon merosot kembali ke kursi kosong dengan ekspresi suram terbentang di wajahnya. Aku benar-benar berharap aku bisa mendapatkan anggur itu lagi ya. Aku dengar kamu datang ke sini mencariku? Jun Mo Xie tersenyum. Apa masalahnya? Guru tua kamu yang bodoh meminta aku untuk menemukanmu. Dia memintamu untuk menyembuhkan pria ini, dan kemudian ada satu hal sepele lagi yang dia ingin kamu lakukan, tapi kita akan menyimpannya untuk nanti. Pilihan kata Solitari Falcon untuk menggambarkan ahli misterius hampir membuat Jun Mo Xie tertawa terbahak-bahak. Biar aku perjelas, menyembuhkan orang ini akan merugikan aku, dan aku tidak akan mendapat manfaat darinya. Itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan dalam bisnis. Jun Mo Xie menggelengkan kepalanya dari kiri ke kanan dengan ekspresi tidak setuju. Jadi mengapa aku harus menyembuhkannya? Karena gurumu menyuruhmu. Solitari Falcon agak marah pada saat ini, tapi akhirnya mulai memahami arti sebenarnya di balik peringatan ahli misterius. Kenapa? Kamu pikir itu berarti sesuatu? Dan kamu datang mencariku karena dia bilang begitu? Dia adalah dia, dan aku adalah aku, jadi mengapa aku harus mendengarkannya? Jun Mo Xie memutar matanya. Mengapa aku membiarkan dia mengaturku? Tidakkah aku memiliki hak suara dalam tindakan aku? Solitari Falcon dibiarkan menatap Jun Mo Xie tanpa berkata-kata. Aku belum pernah melihat murid yang begitu tidak tahu malu sebelumnya. Menurut perintah dari 5 hubungan utama, perkataan dari orang tua dan gurunya adalah kata-kata hukum. Sekali seorang master menunjuk muridnya suatu tugas, murid tersebut harus melakukan apapun untuk menyelesaikannya tanpa menyangkal sepatah kata pun. Selain itu, Master Jun Mo Xie adalah pria yang layak dihormati, bahkan di mata seorang pria dengan kaliber dan arogansi Solitari Falcon. Jika ada orang lain yang menerima guru yang begitu hebat,
maka orang itu akan mengambil perintah dari master itu sebagai hukum surga. Tapi orang ini sebenarnya berpura-pura seolah-olah dia lebih hebat dari tuannya sendiri. Apakah dunia sudah terbalik? Mengapa kamu tidak menyatakan kondisi kamu dengan jelas? Saat dia menyatakan kalimat ini, Solitary Falcon merasa seperti anak domba dalam perjalanan ke rumah pemotongan. Aku ingin dia, dan aku ingin kamu memberikan keamanan. Jun Moxie tersenyum sambil menunjuk ke arah Hai Chen Feng. Jika aku menyembuhkan lukanya, maka itu akan setara dengan menyelamatkan hidupnya. Aku ingin dia menjalankan tugasku selama 3 tahun. Benar-benar tidak banyak yang diminta sebagai balasannya, bukan? Aku tidak bisa menjanjikan itu atas namanya. Pria ini adalah Sky Xuan, dan dianggap sebagai master dengan haknya sendiri. Dia salah satu tokoh terkemuka di generasinya. Solitary Falcon menggelengkan kepalanya. Kamu harus memintanya untuk ini. Kamu bertanya padanya. Jun Moxie menurunkan kelopak matanya, mengambil secangkir teh, membawanya ke wajahnya, dan menelan seteguk. Kamu bisa mengambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku punya beberapa hari waktu luang, jadi aku benar-benar tidak keberatan. Kamu mungkin tidak khawatir, tapi aku. Dan pada kecepatanmu menyeret ini, kamu mungkin punya waktu, tapi orang ini mungkin mati saja. Solitary Falcon menggertakkan giginya dan hampir terasa saat dia ingin mengaum, "Nak, kau akan menyembuhkan lukanya. Lalu kau akan memuntahkan rahasia untuk meningkatkan teknikku, kalau tidak aku akan menghajarmu. Kamu mungkin adalah murid master tertinggi, tapi aku adalah Solitary Falcon, master agung ke-8 di dunia ini, dan aku bisa mencubit kamu sampai mati. Sial, aku bisa menguburmu kapan saja aku mau." Lihat saja ekspresi arogan di wajah anak ini. Solitary Falcon berjongkok ke tanah untuk bertanya pada Hai Chen Feng, tapi tanpa sengaja matanya melihat sekilas pemandangan di bawah gaun Jun Moxie dari ketinggiannya yang lebih rendah. Solitary Falcon hampir muntah, sialan. Lihat saja betapa lurusnya jarumnya sekarang. Anak laki-laki ini tidak hanya keluar dari rumah bordil, bukan? Anak laki-laki ini adalah seekor anjing. Meskipun dia tidak memiliki energi untuk mengatakannya dengan kata-kata, tetapi mata Hai Chen Feng yang luar biasa tegas dan pantang menyerah cukup ekspresif untuk membuat Solitary Falcon tahu bahwa dia tidak akan tunduk pada persyaratan seperti itu. Seandainya dia bisa membuka mulut dan berbicara, dia akan berkata, bagaimana orang bisa mengharapkan ahli Sky Xuan memberikan dirinya kepada anak muda seperti itu selama 3 tahun hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri? Aku lebih suka memilih mati seperti ini. Lidah Solitary Falcon terus bergerak membujuk, tapi Hai Chen Feng tidak bergeming. Solitary Falcon tampak begitu cemas sehingga ujung mulutnya tampak seperti berbusa setiap saat. Bujukan tidak akan pernah membujuk seseorang. Kamu mungkin dianggap sebagai Master Agung ke-8, tetapi reputasimu tidak sebanding dengan bertemu langsung denganmu. Tuan Muda Jun menyatakan dengan jijik. Sekarang lihat aku. Solitary Falcon menyingkir saat Jun Moxie berjalan menuju Hai Chen Feng, berhenti di sampingnya, menurunkan tubuhnya ke tanah, membisikkan kalimat pendek atau kata di telinganya. Suaranya sangat lembut sehingga tidak ada yang mendengar kata-katanya yang cepat. Mata Hai Chen Feng tiba-tiba menyala meskipun luka-lukanya sangat parah, dan dia hanya bertahan selama ini karena fisiknya yang tangguh, dan perawatan pertolongan pertama yang diberikan Jun Moxie kepadanya sebelumnya, kalau tidak dia akan mati. Lama sekali, meskipun dia tidak dapat berbicara sampai sekarang, tetapi dia tiba-tiba menemukan kekuatannya dari suatu tempat saat dia mendengar kata-kata Jun Moxie dan berbicara dengan susah payah. Jika itu benar, lupakan. 3 tahun, aku akan mengikutimu untuk seumur hidup. Jun Moxie berpura-pura menjadi ahli tentang hal itu saat dia berdiri lagi, dan mengusap tangannya saat dia melirik ke arah Solitary Falcon. Mata Solitary Falcon hampir keluar saat dia berteriak, "Sialan nak, apa yang kau katakan padanya? Bagaimana sapi yang keras kepala itu tiba-tiba menyetujuinya? Jenis sihir jahat apa itu?" Solitary Falcon tidak bisa mengerti kata-kata apa yang bisa membuat Hai Chen Feng begitu bersemangat sehingga dia tidak hanya menyetujui persyaratannya, tetapi juga tiba-tiba mulai bersinar dengan gelombang energi vital yang segar. Dia bisa dengan jelas mengatakan dari ekspresi Hai Chen Feng bahwa pria itu benar-benar bersedia mengikuti Jun Moxie ke ujung dunia. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Tuan muda ini selalu tidak terduga, tetapi kamu bebas berspekulasi. Bibir Jun Moxie membentuk senyuman mesum. Kamu mengatakan sesuatu kepadanya, dan aku ingin tahu. Jadi katakan padaku. Wajah Solitary Falcon kosong, lehernya merah, sementara bibirnya terbuka karena shock. Dia telah berusaha sangat keras untuk meyakinkan Hai Chen Feng, tetapi pria itu mengabaikan semuanya. Dan kemudian Jun Moxie nyaris tidak berbicara, dan Hai Chen Feng dengan bersemangat menyetujuinya. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa ada jarak yang sangat jauh antara kedua pria tersebut. Keduanya pasti bertemu untuk pertama kalinya hari ini, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Jun Moxie tersenyum misterius saat dia berkata,
Aku baru saja mengatakan satu kata kepadanya. Selama dia bisa mengikutiku, aku bisa jamin bahwa kekuatannya akan melampaui titik di mana dia bisa menamparkan Falcon apapun keluar dari langit. Bajingan, Solitary Falcon membalas dengan marah. Apa kata yang tidak masuk akal itu? Hanya satu, dan dia setuju. Jun Moxie melipat tangannya sambil terus tersenyum. Seperti neraka, dia bisa berlatih seumur hidupnya, dan dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Solitary Falcon dengan jijik memandang Hai Chen Feng, hanya tidak bisa mengendalikan api kemarahan di perutnya yang menguapkan cairan lambungnya sekarang. Kurasa kita akan menunggu dan melihat sendiri, Jun Moxie menyatakan dengan percaya diri. Melihat ekspresi Jun Moxie, Solitary Falcon tiba-tiba mendapati dirinya kurang percaya diri. Akankah anak ini benar-benar dapat mencapai apa yang dia katakan? Jun Moxie menilai luka-luka Hai Chen Feng, dan kemudian tiba-tiba menyatakan dengan nada bijaksana. Dia tampak terluka parah, tapi luka-lukanya tampak internal daripada eksternal. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan cedera ini? Dia berbicara sambil melirik Solitary Falcon untuk meminta bantuan. Wajah Solitary Falcon memerah, merah dan panas, tetapi dengan sedikit kecanggungan yang melingkupinya, dan pria itu dibiarkan gagap tanpa berkata-kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Nada suara Jun Moxie jelas dimaksudkan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam saat dia memelototi Solitary Falcon dengan penuh tanya. Jangan tanya aku, dan berhentilah mengobrol seperti gadis kecil. Solitary Falcon membalas dengan marah. Cepat sembuhkan dia, hehe. Jun Moxie mengangkat bahunya dengan provokatif untuk beberapa saat, dan kemudian tiba-tiba memasang wajah serius. Angkat dia, dan ikuti aku. Apakah kamu memberi aku perintah? Sepertinya Solitary Falcon akan meledak kapan saja. Kamu berani memiliki keberanian seperti itu, nak? Jun Moxie sama sekali tidak memperhatikannya saat dia berbalik. Jika kamu ingin menyelamatkannya, maka kamu harus dengan senang hati akan menggendongnya untukku. Jika ada orang lain yang menyentuhnya, maka aku akan menyerang dan membunuhnya. Kamu dapat mencoba jika kamu ingin melihat seberapa serius aku. Mata Solitary Falcon berubah sedingin es melihat sosok Jun Moxie menghilang dari aula, sementara rambutnya secara otomatis terangkat ke udara, dengan jelas menggambarkan formasi pusaran kemarahan di dalam hatinya. Dia berbalik dan menyadari bahwa Patua Jun dan yang lainnya di dalam aula tidak bergerak satu langkah dari posisi awal mereka, dan telah dengan bersemangat menyaksikan pemandangan ini sepanjang waktu. Solitary Falcon dengan marah menginjak kakinya di tanah, yang membuat seluruh aula berguncang dengan getaran, hampir seolah-olah aula itu telah dilanda gempa bumi. Falcon Soliter jelas mengambil Hai Chen Feng di pelukannya setelah dikempiskan oleh Jun Moxie dengan cara ini, dan dapat mengatakan bahwa orang yang setengah mati itu mendapatkan kesenangan dari penderitaannya. Solitary Falcon tersenyum muram saat dia dengan keras berbisik, "Apa kau bahagia sekarang, nak? Kamu hampir mati, jadi nikmati setiap momen seolah ini adalah momen terakhirmu karena kamu benar-benar berada di antara hidup dan mati sekarang." Kemudian, dia berjalan keluar dari aula dan mengikuti Jun Moxie. Semua orang di dalam aula dengan jelas merasakan getarannya, sedemikian rupa, bahkan tanah di bawah kaki semua orang telah mengalami beberapa getaran, yang jelas membuat Jun Santian, Jun Wuyi, dan Guan Dongliu mendecakkan bibir mereka. Dia memang sangat kuat, hanya satu kep kakinya sudah cukup untuk menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ini sungguh menakjubkan, Guan Dongliu memuji dengan lantang, tapi keheranan yang sesungguhnya bukan karena kekuatan Solitary Falcon. Pak Tua, kamu beruntung memiliki cucu yang luar biasa. Dia bahkan bisa menjalin hubungan seperti itu dengan Solitary Falcon dan murid Blue Master. Keluarga Jun memang memiliki penerus yang layak membawa namanya ke masa depan yang makmur dan berkembang. Jalan menuju ketenaran keluarga Jun sudah dekat. Dia baru saja menyatakan sesuatu yang serupa beberapa hari yang lalu pada saat dia tiba di kediaman Jun, tapi hanya mengatakannya dengan asal-asalan. Namun, kali ini dia mengartikan kata-kata ini dari lubuk hatinya, dan Jun Santian dan Jun Wuyi dapat dengan jelas mengatakan itu dari ekspresinya. Kakek Jun mengelus janggutnya saat matanya yang sudah tua menyipit menjadi senyuman sederhana. Kita benar-benar tidak pantas menerima kata-kata Guan Master, kamu benar-benar memuji kita terlalu tinggi hahaha. Meskipun dia menjawab dengan sopan, tapi senyum di wajahnya membentang dari satu telinga ke telinga lainnya. Hati Guan Dongliu jelas meninggalkan perasaan jijik. Mulutmu menyelimuti senyum seperti kuda Nil, dan kamu masih berpura-pura menjadi sederhana. Harga diri dan kesombonganmu benar-benar tak tertahankan. Kemudian, Guan Dongliu menghela nafas. Mengapa tidak salah satu dari putraku memiliki kemampuan seperti itu? Mengapa mereka belum mendapatkan kesempatan seperti itu? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kesempatan seperti itu, hah? Bagaimana seseorang dapat membuat salah satu dari 8 Master Agung mematuhinya dengan cara seperti itu? Jangankan membuat pria itu mematuhi mereka, jika kedua anak laki-laki aku berhadapan langsung dengan Solitary Falcon,
Mereka mungkin bahkan tidak bisa membisikkan kata-kata mereka, dan mungkin akan gemetar di tempat mereka. Mereka mungkin akan tetap lumpuh daripada berkeliling sembarangan seperti Jun Moxie. Bahkan jika mereka berpura-pura memiliki keberanian seperti itu, maka tetap saja tidak akan bisa melakukan ini. Ini adalah level mereka. Ini adalah kekuatan mereka. Ini adalah warisan mereka. Penguasa keluarga Guan mengundurkan diri untuk menatap langit. Benar-benar terpesona.